Selamat malam semuanya. Malam ini saya mendapat sebuah email, sebuah pengakuan yang dikirimkan langsung oleh seorang wanita bernama Sienna. Sienna menitipkan kisahnya kepada saya karena ia tahu dunia luar hanya akan menganggapnya gila. Namun di sini, di ruang sunyi ini, kita akan mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tentang sebuah kutukan, tentang takdir yang tertulis di pelupuk mata, dan tentang cinta yang harus bertaruh nyawa di bawah bayang-bayang malaikat maut. Nama-nama tokoh dan tempat dalam surat aslinya telah disamarkan demi privasi mereka yang terlibat dan mereka yang mungkin masih dihantui. Latar cerita ini berpindah ke sebuah kota kecil yang selalu diselimuti kabut tebal di kaki gunung Bukit Raya, Kalimantan. Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia setelah mati terasa begitu tipis. Bukit Raya tidak pernah benar-benar terang. Kota ini seperti menyimpan rahasia di balik setiap kepulan kabutnya. Di kota inilah Sienna tinggal dan bersekolah di sebuah SMA tua. Bagi orang lain, Sienna adalah gadis yang aneh, pendiam, dan selalu menghindari kontak mata. Mereka mengira Sienna adalah sosok yang antisosial atau sombong, namun kebenarannya jauh lebih mengerikan dari itu. Sienna tidak membenci manusia, ia hanya takut pada apa yang ia lihat ketika menatap mata mereka. Semua itu bermula setelah Sienna mengalami koma selama 2 minggu akibat kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya setahun lalu. Ketika ia terbangun di rumah sakit, dunia tidak lagi sama. Sienna mendapatkan sebuah kemampuan, atau lebih tepatnya, sebuah kutukan yang amat sangat berat. Ia bisa melihat tanda-tanda kematian seseorang. Bayangkan, betapa mengerikannya jika kamu harus menjalani hari-hari dengan bisa mengetahui kapan orang-orang di sekitar Anda akan meninggal. Setiap kali seseorang berada di ambang ajal, dalam hitungan hari atau minggu, Sienna akan melihat sosok bayangan hitam yang pekat, samar-samar menyerupai tubuh manusia, berdiri tepat di belakang orang tersebut. Bayangan itu adalah pertanda bahwa ajal sudah mengetuk pintu. Tidak hanya itu, jika Sienna memaksakan diri menatap mata orang tersebut lebih dalam, ia akan mendengar bisikan gaib berupa angka digital yang terus menghitung mundur di kepalanya, menunjukkan jam, menit, dan detik yang tersisa dari hidup orang itu. Kutukan ini membuat Sienna menderita. Ia menyaksikan teman sekelasnya, seorang gadis ceria, yang di belakangnya berdiri bayangan hitam setinggi 2 meter. 3 hari kemudian, gadis itu tewas dalam kecelakaan bus sekolah. Sienna juga melihat bayangan yang sama pada seorang penjual koran tua di persimpangan jalan, yang keesokan harinya ditemukan meninggal karena serangan jantung. Sienna tahu segalanya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ia mencoba memperingatkan mereka, takdir selalu menemukan cara yang lebih kejam untuk menjemput. Dan Sienna hanya akan dianggap sebagai pembawa sial atau gadis gila. Ia memilih mengunci diri dalam kesunyian, menundukkan kepala setiap kali berjalan di koridor sekolah. Sampai suatu pagi yang dingin, ketika kabut Bukit Raya sedang tebal-tebalnya, seorang murid pindahan baru masuk ke kelas Sienna. Pria itu bernama Bram. Berbeda dengan murid-murid lain yang tampak muram karena cuaca kota itu, Bram membawa energi yang berbeda. Ia tampan, memiliki senyuman hangat yang langsung memikat perhatian seisi kelas, dan matanya yang tajam namun menenangkan. Ketika guru meminta Bram memperkenalkan diri, seluruh mata tertuju padanya, termasuk Sienna yang perlahan mengangkat wajahnya dari atas meja. Saat mata mereka berpapasan, jantung Sienna berhenti berdetak. Bukan karena pesona ketampanan Bram, melainkan karena apa yang berdiri di belakang pria itu. Tepat di belakang Bram, melekat sangat dekat seolah memeluk punggungnya, berdiri sosok bayangan maut yang paling pekat, paling besar, dan paling mengerikan yang pernah Sienna lihat seumur hidupnya. Bayangan itu begitu tebal hingga seolah memancarkan hawa dingin yang bisa dirasakan Sienna dari jarak 5 meter. Dan yang membuat Sienna hampir berteriak adalah bayangan itu perlahan menoleh ke arah Sienna, seolah menyadari bahwa Sienna bisa melihat keberadaannya. Sienna gemetar hebat. Ia segera menundukkan kepala, meremas jemarinya hingga memutih. Di dalam kepalanya, suara dengungan aneh mulai muncul,
disusul oleh angka-angka digital merah yang berputar cepat, lalu berhenti pada sebuah hitungan mundur yang sangat pendek. 30 hari. Bram hanya memiliki waktu 30 hari untuk hidup. Kehidupan sunyi Sienna hancur sejak hari itu, entah karena kebetulan atau takdir yang sedang mempermainkan mereka. Guru kelas Bram menempatkan Bram untuk duduk di satu-satunya bangku kosong yang tersisa, tepatnya di sebelah Sienna. "Halo, aku Bram," sapa pria itu dengan suara lembut saat menduduki bangkunya. Ia mengulurkan tangan dengan ramah kepada Sienna. Sienna menatap uluran tangan itu dengan ragu. Dari sudut matanya, ia bisa melihat tangan bayangan hitam di belakang Bram juga ikut terjulur, seolah siap mencekik siapa saja yang menyentuh mangsanya. Dengan ketakutan yang nyata, Sienna mengabaikan uluran tangan Bram, memalingkan wajah menghadap jendela dan mengabaikannya sepanjang pelajaran. Bram tidak menyerah. Di hari-hari berikutnya, entah mengapa Bram justru semakin penasaran dengan Sienna. Ketika makan siang, ia akan duduk di meja yang sama dengan Sienna, meskipun Sienna selalu memilih sudut kantin yang paling sepi. Ketika ada tugas kelompok, Bram dengan sukarela mendaftarkan namanya untuk satu tim dengan Sienna. "Kamu tahu Sienna, kamu itu seperti kabut di kota ini," kata Bram pada suatu sore ketika mereka terpaksa berteduh di teras perpustakaan tua karena hujan deras yang tiba-tiba turun. "Misterius, dingin, tapi membuatku ingin tahu apa yang ada di baliknya." Sienna merapatkan jaketnya, berusaha menjaga jarak agar bahunya tidak bersentuhan dengan Bram. "Jangan dekat-dekat denganku, Bram. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku. Menjauhlah jika kamu ingin selamat," bisik Sienna. Suaranya paruh menahan beban rahasia yang teramat berat. Bram justru tertawa kecil. Suara tawanya terdengar tulus dan hangat, seolah-olah mampu mengusir sedikit hawa dingin yang selalu mengelilingi mereka. "Memangnya ada apa denganku? Apa aku akan dikutuk kalau berteman denganmu?" Sienna menatap Bram. Tepatnya, ia menatap mata Bram. Dan di sana, angka digital kepalanya kembali berkedip, berkurang drastis, 22 hari. Hati Sienna berdenyut perih. Ada rasa hangat yang aneh mulai merayap di dadanya setiap kali melihat senyum pria ini. Sebuah perasaan romansa yang sudah lama ia kubur karena ketakutannya pada manusia. Namun, semakin ia merasa nyaman dengan kehadiran Bram, semakin tersiksa pula batinnya melihat bayangan maut yang kini kian hari kian merapat di pelukan pada tubuh Bram. Cinta mulai tumbuh di tempat yang salah, di bawah bayang-bayang ajal yang terus menghitung mundur. Sienna tahu ia harus membuat pilihan. Tetap diam dan membiarkan pria yang mulai ia sayangi ini mati, atau melanggar hukum alam dan mencoba menantang sang pencabut nyawa. Dinding pertahanan Sienna mulai runtuh oleh kehangatan Bram, sementara waktu berjalan tanpa ampun. Angka merah itu terus berkurang. Tahukah Anda, waktu adalah musuh paling kejam. Ia tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dihentikan, dan tidak peduli seberapa besar cinta yang baru saja mekar di hati dua manusia. Di bukit raya yang kian hari kian dingin, lembaran kalender terus terkoyak. Sienna berada di titik nadir egonya, terjepit di antara rasa takut akan kutukan dan ketakutan mendalam kehilangan Bram. Sisa waktu Bram kini hanya tinggal 7 hari. Angka digital merah yang berkedip di dalam kepala Sienna saat menatap Bram kini berbunyi nyaring, seolah-olah menjadi alarm kematian yang nyata. Bayangan hitam di belakang Bram pun tidak lagi sekedar diam memeluk. Sosok maut itu kini mulai menampakkan jemari panjangnya yang hitam pekat, siap menarik jiwa Bram ke dalam alam baka. Anehnya, fisik Bram pun mulai menunjukkan penurunan. Pria yang tadinya selalu ceria dan penuh energi itu kini sering terlihat pucat. Ia kerap mengalami mimisan tiba-tiba di tengah pelajaran atau mendadak kehilangan keseimbangan saat berjalan di koridor sekolah. Namun, setiap kali Sienna menatapnya dengan pandangan penuh kecemasan, Bram selalu memaksakan diri untuk tersenyum lebar. "Aku tidak apa-apa, Sienna. Hanya kurang tidur karena memikirkanmu," gurau Bram mencoba mencairkan suasana. Namun, bagi Sienna, gurauan itu terasa seperti sembilu yang mengiris hatinya.
Malam itu, di bawah guyuran hujan lebat yang membasahi bukit raya, Bram mengajak Sienna ke sebuah kedai teh tua di sudut kota. Di sana, di bawah sinar lampu pijar yang agak remang, Bram menggenggam tangan Sienna untuk pertama kalinya. Kulit tangan Bram terasa sangat dingin, sedingin es. "Sienna, aku tahu ada yang kamu sembunyikan dariku," ucap Bram lembut. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata Sienna. "Sejak pertama kali kita bertemu, kamu menatapku seolah-olah aku ini hantu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu lihat?" Air mata Sienna runtuh seketika. Dia tidak bisa lagi menahannya. Rasa cinta yang mendalam berbaur dengan ketakutan yang hebat membuat pertahanannya jebol. Dengan bibir gemetar, dia membongkar rahasia paling kelam dalam hidupnya. "Aku bisa melihat kematian, Bram." Tangis Sienna pecah, membuat beberapa pengunjung kedai menoleh. "Aku bisa melihat bayangan hitam besar yang memelukmu sejak hari pertama kamu masuk kelas. Dan waktumu tinggal 7 hari lagi. Jika kamu terus bersamaku, kamu akan mati." Sienna mengira Bram akan tertawa, menganggapnya gila atau ketakutan lalu meninggalkannya. Namun, reaksi Bram sungguh di luar dugaan. Dia itu justru tersenyum sangat tulus, lalu mengusap air mata di pipi Sienna dengan ibu jarinya. "Kalau begitu, aku beruntung," bisik Bram. "Banyak orang mati tanpa tahu kapan waktu mereka habis dan mereka menyia-nyiakannya. Tapi aku tahu waktuku tinggal sedikit dan aku memilih untuk menghabiskan seluruh sisa waktu itu bersamamu, Sienna. Aku tidak takut pada bayangan itu. Aku hanya takut jika di sisa hidupku ini, aku tidak bisa membuatmu tersenyum." Kata-kata romantis di tengah ancaman maut itu justru membakar keberanian di dalam diri Sienna. Tidak, dia tidak boleh menyerah pada takdir. Jika kemampuan ini adalah kutukan, maka ia akan menggunakan kutukan ini untuk menentang takdir itu sendiri. Sienna mulai menyusun rencana. Berdasarkan pengalamannya, tanda-tanda kematian biasanya berujung pada sebuah peristiwa spesifik. Ia harus mencari tahu apa yang akan menyebabkan kematian Bram dalam 7 hari ke depan dan mencegahnya secara fisik. Sienna mulai menyelidiki latar belakang Bram. Ia mendapati bahwa Bram memiliki riwayat penyakit kelainan jantung bawaan yang cukup langka. Dan seminggu lagi, Bram dijadwalkan untuk menjalani operasi besar di rumah sakit pusat kota. Operasi itulah titik penentuannya. Operasi yang seharusnya menyelamatkan nyawanya justru merupakan tempat di mana malaikat maut telah bersiap menjemputnya. Hari ke-7 pun tiba. Angka di kepala Sienna kini menghitung mundur dalam hitungan jam. 02:15:30 detik. Sienna berdiri di koridor rumah sakit yang sunyi dan berbau obat yang menyengat. Di depannya, Bram sudah terbaring di atas brankar, siap didorong masuk ke dalam ruangan operasi. Di atas brankar itu, bayangan hitam maut berdiri tegak, memancarkan aura kegelapan yang begitu pekat, sehingga lampu koridor beberapa kali berkedip-redup. Sebelum pintu ruangan operasi ditutup, Sienna menahan tangan Bram. "Bram, berjanjilah padaku. Kamu harus berjuang di dalam sana. Jangan biarkan bayangan itu menang. Aku menunggumu di sini." Bram mengangguk lemah, tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum pintu besi itu tertutup rapat, memisahkan mereka. 2 jam berlalu seperti neraka bagi Sienna. Setiap detak jarum jam di dinding rumah sakit seperti dentuman godam di dadanya. Angka digital di kepalanya kini tinggal 00:05:00 detik. 5 menit lagi. Tiba-tiba, lampu indikator di atas ruangan operasi berubah menjadi merah pekat. Suara alarm dari dalam ruangan berbunyi nyaring. Para perawat berlarian keluar masuk dengan wajah panik. Sienna tahu, saat-saat itu telah tiba. Jantung Bram berhenti berdetak di atas meja operasi. Sienna tidak bisa tinggal diam. Dipicu oleh rasa cinta dan keputusasaan yang luar biasa, ia nekat menerobos masuk ke dalam ruangan operasi, mengabaikan teriakan penolakan dari para perawat dan dokter. Di dalam ruangan yang menegangkan itu, Sienna melihat tubuh Bram yang kaku, sementara alat pemantau jantung menunjukkan garis lurus yang konsisten yang berbunyi beep. Dan di sana,
Di samping tubuh Bram, sosok bayangan hitam besar sedang mulai menarik seberkas cahaya putih dari dada Bram, jiwa pria yang dicintainya. "Lepaskan dia!" teriak Sienna histeris. Ia berlari maju dan dengan nekat menerjang bayangan hitam tersebut. Ketika tangan Sienna menyentuh hawa dingin dari bayangan maut, sebuah sengatan rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya. Pandangan Sienna mendadak kabur, dadanya terasa sesak, seolah-olah ia sedang bertukar posisi dengan Bram. Sienna menyerahkan sebagian dari energi kehidupannya sendiri, melakukan intervensi gaib yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, demi memberikan detak jantung tambahan bagi Bram. "Ambil saja waktuku, tapi biarkan dia hidup," teriak Sienna dalam hati sebelum semuanya menjadi gelap gulita dan ia jatuh pingsan di lantai ruang operasi. Ketika Sienna membuka matanya kembali, hawa dingin yang mencekam telah lenyap. Suara pertama yang ia dengar adalah detak jantung ritmis yang teratur dari alat pantau jantung. Pip, pip, pip. Garis lurus itu telah berganti menjadi gelombang kehidupan. Dokter dan perawat terbelalak tidak percaya sebuah keajaiban medis baru saja terjadi. Jantung Bram kembali berdetak setelah dinyatakan berhenti selama 3 menit. Sienna menoleh perlahan ke arah Bram yang masih belum sadarkan diri. Di belakang pria itu, bayangan hitam besar yang mengerikan itu telah memudar, menyusut menjadi samar-samar, tanda bahwa ajal telah mundur selangkah. Namun, saat Sienna mencoba melihat mata Bram dari balik kelopak matanya yang tertutup, angka digital di kepalanya tidak lagi menunjukkan waktu kematian Bram. Angka itu telah berpindah ke kepala Sienna sendiri. Sienna tersenyum tipis di tengah air matanya yang mengalir. Ia tahu menantang maut selalu membutuhkan bayaran yang setimpal. Namun melihat pria yang dicintainya berhasil bernapas kembali, Sienna tidak menyesal. Cinta telah memenangi pertempuran pertamanya melawan takdir, meski misteri tentang berapa lama sisa waktu yang dimiliki Sienna kini menjadi teka-teki baru yang harus mereka jalanin bersama. Demikian akhir dari kisah luar biasa tentang Sienna dan Bram yang dikirim kepada saya. Sebuah narasi yang membuktikan bahwa kadangkala kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada bagaimana ia menghindari kematian, melainkan bagaimana ia berani bertaruh nyawa demi menyelamatkan cinta sejatinya.